Pelanggan di warung itu selalu tersenyum, tapi tidak satupun dari mereka bernafas, dan malam ini mereka menoleh ke arahku, dan ini adalah ceritaku. Fajar belum sepenuhnya datang, tapi langit di ufuk timur sudah menampakkan warna kelabu kehijauan, seperti kain tua yang memudar tersiram hujan terlalu sering. Suasana di sekitar terminal kecil itu begitu lenggang sampai-sampai hembusan angin seperti langkah kaki tak terlihat yang menelusuri tanah basah. Pepohonan pinggir jalan berdiri seperti bayangan tinggi yang tidak sabar menunggu pagi datang sempurna. Sementara kabut tipis mengambang rendah, seakan tidak ingin pergi dari tempat itu. Jalanan di depan terminal hanya berupa aspal kusam yang mulai retak-retak, dengan genangan air kecil yang tampak hitam pekat seperti lubang tanpa dasar. Sesekali suara burung hantu terdengar dari kejauhan, terputus-putus seperti batuk seseorang yang sudah lama sakit. Tidak ada lalu lintas, tidak ada suara manusia, hanya suara alam yang terasa terlalu sunyi, seperti desa yang sedang menyimpan nafas. Di sisi kanan terminal tampak deretan bangunan sederhana, sebagian berdinding kayu, sebagian semen kusam yang catnya mengelupas. Atap-atapnya tertutup lumut dan dedaunan, dan di beberapa titik terlihat seperti hendak roboh kapan saja. Seolah desa itu bukan tempat yang berkembang, melainkan tempat yang sengaja dibiarkan diam dan terlupakan oleh waktu. Lampu jalan yang hanya 2 di sepanjang jalan itu redup dan berkedip-kedip, memberi cahaya kuning pucat yang tidak membantu banyak selain membuat bayangan tampak lebih panjang dan mengancam. Angin kembali berhembus, membawa aroma tanah basah bercampur sedikit bau kayu lapuk. Udara di tempat itu terasa berat, lembab, dan anehnya seperti menekan dada, memberi perasaan tidak nyaman sejak pertama kali menapakkan kaki. Seakan ada sesuatu yang tidak terlihat sedang memperhatikan dari balik rimbunan pohon. Di saat keheningan itu terasa hampir seperti gama kosong, sebuah bis berhenti dengan suara rem panjang dan berat. Asap putih keluar dari knalpotnya, menyebar ke udara dan menambah kesan dingin misterius pagi itu. Pintu bis terbuka perlahan, engselnya berdecit seperti suara besi tua berusia puluhan tahun yang dipaksa bekerja lagi. Sosok lelaki dengan ransel lusuh di punggungnya turun dari bis. Sepatunya basah karena rembesan air dari lantai bis. Ia menghela napas panjang seakan mengumpulkan keberanian. Namanya Rafli Sudarman, merantau dari Yogyakarta yang datang ke desa kecil ini untuk menerima pekerjaan menjaga warung makan. Seseorang yang belum tahu bahwa langkah pertamanya di desa ini akan menjadi awal dari perjalanan mengerikan yang tidak akan pernah bisa ia lupakan atau dihindari. Begitu kakinya menyentuh tanah becek, dingin langsung merambat melalui sol sepatunya. Udara lembab menusuk kulitnya seperti tangan dingin yang menyentuh pelan namun sengaja. Ia merapatkan jaket tuanya, mencoba memberikan kehangatan pada tubuh yang tiba-tiba merasa asing di tempat baru ini. Saat menatap sekeliling, Rafli baru menyadari betapa sunyinya desa tersebut. Tidak ada langkah orang lewat, tidak ada suara motor, tidak ada pedagang pagi atau ayam berkokok. Hanya suara gemerisik dedaunan dan desahan angin yang terasa seperti bisikan halus. Ia memejamkan mata sebentar, mencoba menenangkan hatinya yang tidak tahu mengapa tiba-tiba berdebar tanpa alasan yang jelas. Tenang, ini hanya tempat asing, biasa, gumamnya dalam hati. Namun di dasar hatinya ada rasa yang mengatakan, ini bukan sunyi biasa, ini sunyi yang menunggu, sunyi yang memiliki mata, sunyi yang seperti menyimpan sesuatu gelap di balik kabut. Ia melangkah keluar dari area terminal kecil, mengikuti arah yang diberikan oleh pesan pemilik warung bernama Pak Dharma. Jalanan desa semakin terasa sempit ketika pepohonan di kanan kiri terlihat lebih rapat.
seolah ingin menutup jalan keluar. Rafli berjalan hati-hati, memperhatikan tanah becek, takut terpeleset. Setiap langkah terdengar jelas, menciptakan ritme tegang di udara yang kosong. Akhirnya ia melihatnya, sebuah warung sederhana berdiri di dekat tikungan kecil. Dari kejauhan, warung itu tampak hangat. Cahaya kuning temaram keluar dari jendela, menciptakan kontras dari suasana dingin di luar. Atapnya terbuat dari seng tua tapi tampak terawat. Meja kursi tersusun rapi, pintu setengah terbuka seolah mengundang. Namun yang paling mencolok adalah meja-meja di dalam warung, penuh terisi. Setiap kursi dipenuhi sosok manusia, duduk tegak, diam tanpa bergerak. Tidak ada suara percakapan, tidak ada gelak tawa, tidak ada denting sendok garpu. Meja penuh pelanggan, tapi ruangan itu lebih sunyi dari kuburan. Rafli berhenti sejenak, keningnya berkerut. Ada rasa dingin mengalir di punggungnya. Mungkin ia lelah dan pikirannya terlalu sensitif. Tapi hatinya terasa ditarik mundur, ingin berbalik. Namun ia butuh pekerjaan ini, ia butuh uang. Ia menelan ludah dan melanjutkan langkah. Saat ia mendekat, sosok seorang pria tua keluar dari dalam warung. Wajahnya ramah, garis-garis halus di wajahnya menunjukkan usia, tapi sorot matanya tajam dan sulit ditebak. Ia tersenyum pelan, namun senyum itu terasa seperti senyum yang tidak pernah benar-benar sampai ke mata. "Selamat datang. Rezeki kita di sini banyak, Nak. Yang penting nurut," ucapnya pelan namun tegas. Suara pria itu lembut, tapi setiap kata seperti memiliki berat, misterius, seakan mengikat dari awal. Rafli membalas dengan senyum kaku. "Insya Allah, Pak, saya akan nurut dan kerja sebaik mungkin." Pria itu mengangguk pelan, lalu menepuk bahunya ringan. Sentuhan yang seharusnya biasa saja itu terasa dingin, seperti tangan seseorang yang baru saja mencelupkan jari ke dalam air kuburan. Rafli menahan nafas sebentar, lalu pura-pura tidak merasakan apapun. Namun saat ia menoleh ke dalam warung, jantungnya seperti berhenti berdetak sejenak. Semua pelanggan itu duduk tanpa bergerak, menatap lurus ke depan. Tatapan kosong, wajah pucat, seperti tidak dialiri darah. Rambut mereka banyak yang basah, menetes seperti habis diguyur hujan. Padahal di luar tidak turun hujan tadi. Rafli mengamati dada mereka, dan tersentak kecil ketika menyadari tidak satu pun dari mereka tampak bernafas. Tidak ada dada naik turun, tidak ada perubahan kecil pada bahu. Mereka duduk tanpa kehidupan, tapi hadir. Rafli mengusap tekuknya pelan, merasakan keringat dingin muncul. Mungkin ini hanya perasaan. Batinnya mencoba menenangkan diri. Mungkin mereka cuma terlalu diam. Namun pikiran itu ambruk ketika ia melihat seorang pria tua di pojok bergerak, perlahan, patah-patah. Seperti boneka kayu yang sendinya karatan. Kepalanya menoleh sedikit dan matanya kosong itu memandang Rafli. Lalu bibirnya bergerak membentuk senyuman tanpa membuka mulut, tanpa suara, tanpa kedipan. Rafli mundur setengah langkah, nafasnya tercekat. Apa itu? Orang sakit, orang linglung. Apa ini desa yang punya kebiasaan aneh? Ia mencoba fokus pada pekerjaannya saja. Benar, itu lebih aman. Hari berjalan seperti dalam mimpi buruk yang terbungkus rutinitas. Pelanggan keluar saat sore tiba, tapi mereka tidak berjalan seperti manusia biasa. Mereka bergerak tanpa suara seperti meluncur pelan, lalu menghilang begitu saja di balik tikungan, tanpa meninggalkan jejak langkah di tanah becek. Saat malam turun, warung mulai sepi. Rafli membereskan meja, meski sebenarnya tidak ada apa-apa yang perlu dibereskan karena piring-piring itu kosong sejak awal. Tidak ada sisa makanan, tidak ada noda sambal, tidak ada sendok dan garpu yang harus dicuci. Hanya meja dan kursi yang tetap bersih, seperti tidak digunakan.
Namun lampu-lampu di warung bergoyang halus, seperti ada angin berhembus dari arah berbeda. Padahal pintu dan jendela tertutup rapat, seolah ada sesuatu lewat cepat di sela-sela kursi. Sesuatu yang tidak terlihat namun nyata. Saat Rafli hendak tidur di kamar kecil belakang warung, ia mendengar suara dari dapur. Suara lirih, seperti dua suara yang berbisik pelan namun jelas. Giliranmu nanti. Rafli membeku. Suara itu bukan suara angin. Itu suara bisikan. Dan rasanya keluar bukan dari satu arah, melainkan dari segala arah sekaligus. Ia memejamkan mata, memaksa pikirannya diam. Besok aku kerja lagi, jangan takut. Ini hanya tempat baru. Namun bayangan wajah-wajah pucat itu muncul di ingatan. Mata yang kosong, senyum yang kaku, tubuh yang tidak bernafas, dan bisikan dapur yang seolah tidak relawan untuk pergi dari kepalanya. Rafli menarik selimut, mencoba tidur. Suara jangkrik di luar berbaur dengan detak jantungnya yang gelisah. Tapi saat ia mulai terlelap, ia merasakan sesuatu, seperti hembusan udara dingin tepat di belakang telinganya. Seperti seseorang yang sedang berdiri sangat dekat, mengawasinya. Ia menahan nafas, tubuhnya kaku. Perlahan-lahan ia membuka mata dan melihat sesuatu di sudut kamarnya. Ada sosok berdiri di sana, tidak bergerak, tidak berkedip. Wajahnya pucat, rambutnya basah, baju lusuh. Matanya hitam tanpa pupil, bibirnya membusur ke atas membentuk senyum yang terlalu lebar untuk wajah manusia biasa. Dan dada sosok itu tetap datar, tidak bernafas. Sosok itu mirip salah satu pelanggan di warung tadi dan kini berdiri tidak lebih dari 3 meter dari tempat tidur Rafli. Sosok itu tidak bergerak, tidak bersuara, hanya berdiri dan menatap. Rafli ingin menjerit tapi suaranya hilang, matanya berbinar takut, tubuhnya seperti terikat tak terlihat. Ia hanya bisa memandang, berharap ini mimpi. Kemudian, tanpa peringatan, sosok itu bergerak, bukan mendekat, tapi muncul tepat di samping tempat tidurnya dalam sekejap. Wajahnya kini hanya sejengkal dari wajah Rafli. Nafas dingin yang sebenarnya tidak bernafas itu terasa jelas. Dan di telinga Rafli mendengar lagi bisikan yang sama. Giliranmu. Lalu lampu mati seketika, kamar gelap total dan suara langkah pelan. Seperti sesuatu yang menyeret kaki, semakin dekat ke arahnya dari kegelapan penuh. Angin pagi itu seperti tidak berniat menyentuh apapun. Udara diam, menggantung berat, seakan seluruh desa sedang menahan nafas. Cahaya matahari bahkan belum muncul sepenuhnya ketika suara sendok dan piring terdengar samar dari arah warung. Padahal tidak ada siapapun yang seharusnya berada di sana sepagi itu. Rasanya seperti bangun di dunia yang waktu dan logikanya tidak berjalan semestinya. Jalan tanah di depan tempat tinggal sederhana ini masih basah. Jejak kaki semalam belum hilang, tapi tidak ada siapapun yang lewat. Hanya ada suara samar yang tidak jelas sumbernya, seperti bisik-bisik jauh yang kadang terdengar menyeret sesuatu. Aku berdiri di teras, menatap warung yang terlihat biasa saja dari luar. Lampu temaram, tirai bambu, dan aroma seperti rempah tetapi juga bercampur bau logam yang aneh. Dari balik tirai terlihat gerakan samar, seperti bayangan-bayangan orang. Mereka sudah di sana lagi. Padahal tidak ada yang datang lewat jalan ini. Tidak ada kendaraan, tidak ada suara langkah. Warung itu seperti menelan dan memuntahkan pengunjung dari dunia lain. Aku mengumpulkan keberanian untuk masuk. Begitu tirai tersibak, hawa dingin langsung menyergap kulitku. Meja-meja sudah terisi penuh. Tubuh-tubuh itu duduk tegak menatap lurus seperti kemarin. Mata kosong, bibir kaku, leher tegak tanpa gerakan nafas. Tidak ada suara, tidak ada senyuman ramah, hanya hening yang membuat tenggorokan rasanya terkunci. Pak Dharma berdiri di belakang meja, sudah memakai celemek seperti biasanya.
Sorot matanya kosong sesaat sebelum ia tersenyum tipis padaku. Senyum yang tidak sampai ke mata. Aku berusaha tersenyum kembali meski jantung rasanya memukul tulang rusuk. Piring datang dari situ, katanya sambil menunjuk meja panjang di dekat dapur. Yang membuatku semakin bingung, piring-piring itu tampak sudah kotor, seperti baru saja dipakai. Padahal aku sangat yakin tidak ada siapapun masuk sebelum aku datang. Tanganku sedikit bergetar saat mengangkat piring-piring itu. Mereka berat, seperti ada sesuatu di dalamnya yang tidak terlihat. Sesekali terdengar suara seret lembut, seperti sendok menyentuh sesuatu, padahal piringnya kosong saat kulihat. Setiap langkah yang kuambil terasa diawasi. Ketika aku menaruh salah satu piring kosong di depan salah satu pelanggan, perempuan tua dengan rambut putih tergerai perlahan menoleh ke arahku. Gerakannya patah-patah, seperti boneka rusak. Matanya menatap, terlalu lama untuk ukuran manusia normal, hingga rasanya bulu kuduku menusuk kulit. Aku memaksakan diri tersenyum kecil. Perempuan tua itu tidak berkedip sekalipun. Tiba-tiba, bibirnya bergerak sangat perlahan. Seperti mencoba menyebut sesuatu tapi tidak ada suara yang keluar. Hanya gerakan bibir kaku, dan itu rasanya lebih mengerikan daripada teriakan. Aku mundur beberapa langkah, nafas terasa tercekat. Pak Dharma berjalan mendekat, menepuk bahuku pelan. Mereka pelanggan setia, ucapnya pelan. Tidak ada nada hangat, hanya tekanan, seperti peringatan. Pagi itu rasanya berjalan lama, setiap menit seperti jam, 1 jam. Tidak ada suara sendok, tidak ada nafas, hanya helaan angin yang sesekali terdengar. Padahal, angin pun tidak sedang berhembus. Tubuh mereka hanya duduk dan menatap, seperti menunggu sesuatu. Di tengah kesunyian itu, tiba-tiba satu hal terjadi yang membuat lututku lemas. Seorang bapak yang duduk di tengah ruangan tanpa peringatan, perlahan miring ke samping dan jatuh dari kursi. Tubuhnya menyentuh lantai dengan suara lembut, tidak wajar. Tidak ada reaksi dari pelanggan lain. Aku hampir memekik, tapi suaraku tertahan. Aku melirik Pak Dharma mencari jawaban. Ia hanya mendekat, mengangkat tubuh bapak itu dengan satu tangan saja, seperti mengangkat kain kosong. Bapak itu terkulai seperti tidak punya tulang. Tubuhnya ringan, kosong, dingin. Pak Dharma menyeretnya ke dapur tanpa mengatakan apa-apa. Aku mendengar sesuatu seperti daun kering dihempaskan ke lantai dari balik pintu dapur. Perutku terasa mual. Begitu Pak Dharma keluar, pelanggan kembali bergerak perlahan. Patah, seperti semua terhubung oleh satu nafas yang sama. Saat siang mendekat, warung tiba-tiba sepi. Mereka menghilang begitu saja, tidak ada suara langkah keluar, tidak ada tirai bergerak. Tadi penuh, lalu kosong. Aku melangkah keluar untuk menghirup udara segar, tapi bukan segar yang kudapat, melainkan ketakutan lain. Warga desa menatapku dari kejauhan. Mereka tidak berani mendekat. Tatapan mereka kosong, namun penuh iba dan takut. Seorang ibu berkerudung lewat sambil menggendong anaknya. Saat matanya bertemu mataku, ia langsung memalingkan wajah dan mempercepat langkahnya, mendekap anaknya erat-erat. Aku mencoba mendekat pada seorang pemuda yang sedang merapikan kayu bakar. "Mas," kataku hati-hati, "warung itu kenapa ya?" Ia berhenti, tangannya gemetar. Tanpa menoleh, ia berbisik cepat, nyaris tidak terdengar. "Kamu harus pergi. Jangan tunggu mereka pilih kamu." "Pilih untuk apa?" Ia menelan ludah. Tatapannya bergerak liar, seperti takut ada yang mengawasi. "Untuk jadi bagian dari mereka." Jantungku berdetak lebih cepat. Mereka siapa? Pemuda itu mencuri pandang, wajahnya memucat, bibirnya kering saat berkata pelan, "Itu bukan orang, Mas. Itu roh kelaparan. Sudah lebih dari 20 tahun mereka di situ. Makanannya bukan nasi. Mereka menunggu yang hidup tersesat.
sama seperti kamu. Sebelum aku sempat bertanya lebih jauh, ia buru-buru masuk ke rumah dan menutup pintu kuat-kuat. Dari dalam, ku dengar suara berdoa terbata-bata. Langkah kakiku berat saat kembali ke warung. Saat sore datang, suasana terasa berbeda. Udara lebih dingin, angin berhenti total, bahkan suara jangkrik lenyap, meninggalkan keheningan yang membuat telinga berdenging. Warung kembali terisi. Kali ini, aku melihat dengan mataku sendiri, sosok-sosok itu tidak berjalan. Mereka muncul dari kabut tipis di jalanan, melayang perlahan menuju pintu. Tidak ada suara, tidak ada gerakan, tangan atau kepala. Mereka hanya meluncur, masuk, dan duduk. Hanya lilin yang menyala, menerangi wajah mereka yang tanpa kehidupan. Pak Dharma mulai memasak, tangannya sigap, namun gerakannya seperti ritual. Ia mengambil seekor ayam hidup, memegangnya erat dan menyembelihnya tanpa suara. Darah mengalir ke mangkuk besar, mengeluarkan aroma besi yang menusuk hidung. Darah itu bergelembung seperti dididihkan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Tidak ada api di bawahnya. Mulut Pak Dharma bergerak, mengungemamkan doa atau mantra yang tidak aku kenal. Telingaku panas mendengarnya. Lilin bergetar. Nyalanya seolah terisap sesuatu. Aku ingin kabur, tapi kakiku berat, seolah tanah menahan. Udara berubah semakin dingin, nafasku terasa seperti kabut. Semuanya membeku dalam diam. Lalu dari luar terdengar langkah-langkah, bukan satu atau dua, tapi puluhan. Datang seragam, teratur, seperti barisan prajurit malam. Aku gemetar menatap pintu. Tidak ada tubuh yang terlihat, hanya bayangan banyak sekali bergerak cepat menuju warung, seperti sekumpulan tangan hitam merayap. Aku ingin berteriak, tapi suara tercekat di tenggorokan. Di sudut mataku, kulihat salah satu pelanggan perlahan menoleh. Tulang lehernya bergerak halus. Ia menatapku, matanya kosong, namun seolah hidup penuh amarah. Bibirnya bergerak kecil. Dengan suara lirih terdengar. Suara yang tidak mungkin datang dari mulut manusia. Kamu sebentar lagi. Darahku berhenti mengalir, tubuhku kaku. Di luar, bayangan-bayangan itu semakin dekat, menabrak dinding kaca, tapi tidak menegangkan retak, justru melintas masuk, seperti menembus ruang. Pak Dharma menoleh ke arahku. Wajahnya tenang, namun matanya gelap, seolah ada sesuatu yang mengendalikannya. Kamu tahu, Narafli, katanya pelan. Di sini semua yang datang akhirnya tinggal. Tiba-tiba lilin padam, gelap total. Di dalam kegelapan itu aku mendengar satu suara jelas tepat di belakang telingaku. Nanti giliranmu. Sesuatu menyentuh belakang leherku, dingin, panjang, seperti jari basah yang tidak memiliki daging. Nafasku terhenti. Saat aku menoleh pelan, mataku bertemu wajah pucat tanpa mata. Senyumannya merentang terlalu lebar, dan sebelum aku mampu bergerak, sesuatu menarik tubuhku ke belakang, cepat, kasar, seakan dunia di sekitarku hilang. Di detik terakhir sebelum kesadaranku kabur, aku mendengar itu lagi. Bisikan yang sama seperti malam pertama, tapi kali ini lebih dekat, tepat dalam kepalaku. Giliranku malam ini. Gelap menelan segalanya, dan saat aku sadar, aku tidak lagi sendirian di tempat tidur. Ada sesuatu berbaring di sebelahku, bernafas pelan, tapi dingin, seperti mayat. Malam itu udara seperti berhenti bernafas, tidak ada suara jangkrik, tidak ada hembusan angin, seperti dunia sedang menunggu sesuatu untuk terjadi. Tubuhku terasa berat, kepalaku seperti penuh kabut, tapi ketakutan lebih kuat dari rasa lelah. Aku harus pergi. Kalau aku tetap tinggal, aku tahu aku tidak akan pernah pulang. Aku duduk di tepi ranjang, mencoba menstabilkan nafas yang tersengal. Ruangan ini yang semula seperti tempat istirahat, kini berubah menjadi ruangan penyergapan. Di sebelahku, bayangan tubuh yang tadi terasa dingin sudah tidak ada. Seolah hanya ilusi. Atau mungkin makhluk itu sengaja menunjukkan dirinya untuk memberi peringatan. Aku meraih tas. Tanganku gemetar dan melangkah perlahan menuju pintu. Setiap langkah terasa seperti menginjak tanah kuburan.
Begitu pintu terbuka, angin berhembus lirih. Bukan angin biasa, tetapi seperti nafas seseorang di belakang telinga. Aku menelan ludah dan melangkah keluar. Langkah pertama terasa ringan, langkah kedua penuh harap, dan saat langkah ketiga aku ambil, adrenalin memuncak. Aku sprint, berlari tanpa berpikir, tanpa tujuan, hanya menjauh dari warung itu. Jalan tanah di depanku panjang, tapi gelap pekat, seperti tidak memiliki ujung. Pohon-pohon berdiri seperti barisan penjaga kuburan. Aku terus berlari sambil berdoa dalam hati, tidak peduli apakah doaku terdengar atau tidak. Nafasku memburu, jantungku memukul seperti angin keluar dari dada. Aku menoleh cepat ke belakang, warung sudah tidak terlihat. Aku pikir aku berhasil. Tapi saat aku menengok ke depan lagi, warung itu berdiri tepat di hadapanku. Seolah aku tidak bergerak sama sekali, seolah dunia membulatkan jalanku kembali ke titik itu. Lampu kuningnya masih temaram, tirai bambunya bergoyang pelan seperti melambai, seperti berkata, "Kamu tetap di sini." Aku berhenti mendadak, hampir jatuh. "Tidak mungkin," bisikku. Aku menggosok mata, memaksa percaya bahwa ini hanya mimpi. Tapi tanah di bawah kakiku basah, bau rempah dan darah samar di udara, dan suara sendok kecil yang seolah mengetuk meja di dalam warung memberitahuku ini nyata. Aku putar arah dan berlari ke gang kecil di samping rumah warga. Gang itu sempit, diapit tembok bambu dan pagar kayu tua. Namun saat aku masuk lebih dalam, gelap mulai menelan cahaya. Cahaya lampu di belakangku mengecil seperti diremas oleh kegelapan padat yang menggulung cepat. Aku berhenti, nafasku berat, otot kakiku kaku. Ini tidak nyata, ini tidak nyata. Aku ingin percaya begitu, tapi bayangan panjang muncul dari ujung gang, memanjang seperti tangan hitam yang siap meraihku. Aku mundur, langkahku goyah. Setiap turun satu langkah, bayangan itu maju dua langkah. Tanah di bawahku tiba-tiba terasa lunak, seperti pijakan di rawa. Aku merasakan sesuatu yang basah menyentuh pergelangan kakiku, seperti jari yang menggenggam. Aku menjerit kecil, menendang dan lari kembali ke jalan utama. Nafasku membelah malam, tapi aku tidak peduli siapa yang mendengar. Yang penting aku keluar dari tempat itu. Tapi lagi-lagi, aku berada di depan warung. Aku terdiam, dingin merambat ke seluruh tubuh, bukan karena udara, tapi karena rasa putus asa. Desa ini bukan sekedar desa. Ini jebakan, seperti ruang tertutup yang memutar siapapun yang masuk. Ruang tanpa keluar. Tiba-tiba suara serak terdengar dari belakangku. "Kamu sudah dicatat." Aku tersentak dan memutar badan. Seorang nenek berdiri di sana, tubuhnya kurus kering, kulit wajahnya pucat kehijauan, seperti sudah lama tidak melihat matahari. Rambut putih kusut menutupi sebagian wajahnya, tapi mata hitam legam itu menembus seperti menatap langsung ke dalam batinku. Tangannya gemetar, menunjuk tepat ke arah dadaku. "Kamu tidak bisa pulang." Suaranya pecah, seperti potongan kayu tua yang patah. Aku mundur, suara nafasku tercekat. "Kenapa aku?" tanya aku dengan suara hampir hilang. Ia mendekat. Langkahnya pelan, tapi setiap gerakannya terasa berat, seperti membawa beban dunia. Aroma tanah basah dan busuk menyebar dari tubuhnya. "Dulu kami juga pendatang," katanya gurih, seperti seseorang yang sudah lama tidak menggunakan suara. "Kami makan di warung itu. Satu mangkuk, hilang nyawa." Aku terdiam, mulut kering. "Jiwa kami terikat selamanya," lanjutnya, "dan kamu sudah melayani mereka, sudah bekerja. Itu cukup. Perjanjian sudah dibuat." Aku menggeleng kuat, mundur semakin jauh. "Tidak, aku tidak pernah setuju." Nenek itu tersenyum, senyum tanpa bibir, hanya kulit yang menegang keras. Suaranya berubah menjadi lirih, dingin. "Kamu tidak perlu setuju, nak. Yang datang berarti sudah bersiap tinggal." Matanya tiba-tiba melebar, kulitnya meregang, sampai pecah di beberapa bagian. Dari celah kulit yang robek,
Cairan gelap keluar dan belatung kecil merayap turun dari bibirnya. Aku hampir muntah. Ia tertawa-tawa kering seperti ranting gosong patah. "Pergilah sebelum fajar," katanya. Suara berubah semakin dalam, bergemuruh seperti suara dari dalam tanah. "Kalau tidak, kamu ikut kami makan selamanya." Tubuhnya mendadak membungkuk ke depan, wajahnya hampir menubrukku. Aku menjerit tanpa suara dan lari kembali ke warung. Aneh, tapi lebih baik menghadapi manusia daripada makhluk yang keluar dari neraka itu. Begitu aku sampai, pintu warung terbuka sendiri. Tidak ada angin, tidak ada tangan, pintu hanya bergerak perlahan. Suara engsel tua menggerang panjang. Cahaya kuning lampu di dalam warung menyorot ruang yang sempit dan penuh bayangan aneh yang merambat di lantai. Dan di sana mereka berdiri. Semua pelanggan yang biasanya duduk kini berdiri mengelilingi meja. Tubuh mereka kaku, kepala tergantung, lalu perlahan bersamaan kepala mereka berputar ke arahku. Tulang leher retak kecil berderet seperti suara kayu patah. Mata mereka cekung, rongga hitam dalam yang kosong. Mulut menganga tapi tidak ada nafas. Kulit mereka biru seperti mayat terendam air terlalu lama. Suara tetes, tetes terdengar dari balik dapur. Bau darah semakin kuat. Ketika Pak Dharma akhirnya muncul, ia memegang mangkuk hitam. Cairan di dalamnya kental, gelap, bergerak seperti hidup. Senyumannya pelan, teduh, namun sangat salah. "Selamat, Rafli," katanya lembut, seperti memuji anak kecil. "Rezekimu sudah datang." Tanganku gemetar hebat, perutku terasa seperti ditarik ke bawah oleh batu besar. "Pak, saya hanya cari kerja." Suaraku patah, hampir menangis. Pak Dharma menepuk bahuku dengan pelan, penuh keakraban yang justru terasa dingin menusuk. "Semua yang datang ke sini begitu, Nak. Takdir itu sederhana. Yang masuk akan menetap." Pada saat itu, sesuatu dingin menggenggam tanganku. Aku melihat ke bawah. Seorang bocah kecil, rambutnya tipis, wajahnya pucat seperti kertas, matanya hitam dan kosong, tangannya dingin seperti es yang menempel di kulit. Ia menatap lurus ke mataku, suaranya lirih tidak seperti suara anak manusia. "Jangan kabur lagi." Dari belakangnya, pelan tapi jelas, semua pelanggan mulai tersenyum bersamaan. Senyum terlalu lebar, bibirnya robek sedikit di ujungnya. Darah kecil mengalir. Seluruh warung dipenuhi suara nafas berdesis yang bukan nafas, lebih seperti suara ratusan serangga merangkak di dalam dinding. Tiba-tiba lampu berkedip. Warna kuningnya berubah menjadi merah gelap, seperti terendam darah. Dinding warung berdenyut, seperti ada organ besar berdegup di balik kayu. Aroma berubah dari rempah menjadi darah segar dan bau tanah makam terbuka. Dan dari belakangku, dari luar, dari kegelapan jalan sepi, suara langkah menyeret mulai mendekat. Banyak, pelan, teratur, seperti sesuatu sedang datang mengambil haknya. Aku membeku, mulutku terbuka tapi suara tidak keluar. Tepat di belakang telingaku, bisikan lirik muncul. Suara yang sama seperti malam-malam sebelumnya, tapi kali ini lebih jelas. "Sudah waktunya." Dan saat aku menoleh, bayangan hitam besar menyelimuti seluruh pintu masuk. Mata merah menyala muncul dari kegelapan, melihatku dengan rasa lapar kuno yang tidak bisa dijelaskan. Dan kemudian pintu warung tertutup keras di belakangku, terjepit dalam kegelapan. Bersama mereka tidak ada jalan keluar. Gelap belum selesai berbicara, dan aku baru sadar. Aku tidak sedang dikejar untuk dimakan. Aku sedang disambut sebagai hidangan utama. Udara malam terasa lebih dingin dari sebelumnya, menusuk sampai ke tulang. Angin seperti membawa desis yang tak jelas, entah suara daun atau desahan yang sesuatu yang menunggu. Nafasku terengah, tubuhku gemetar tak karuan.
Aku tidak tahu apakah aku masih hidup atau sudah masuk mimpi buruk yang tak ada hentinya. Kaki terasa berat seperti terbenam dalam lumpur, tak kasat mata. Namun aku tetap memaksa maju, berlari tanpa arah, tanpa tujuan, selain menjauh dari warung terkutuk itu. Di belakangku, suara langkah pelan terdengar, tapi entah dari siapa atau dari mana. Namun betapapun aku berusaha, langkah itu selalu terdengar tepat di belakang telingaku, mengikuti ritme nafasku yang terputus-putus. Jantungku seperti ingin melompat keluar dari dada. Aku terus berlari sampai tiba di belakang warung, tempat yang belum pernah kulihat sebelumnya, yang seolah terselubung dari pandangan sejak awal aku datang. Pintu kayu kecil di sana terbuka seperti mengundangku masuk ke sebuah rahasia yang mestinya tak pernah ku sentuh. Begitu aku menerobos masuk, angin dingin menghantam wajahku, disusul bau busuk yang menusuk hidung. Aroma tanah basah bercampur daging yang lama membusuk. Aku terhenti mendadak. Di depanku, tanah luas yang tampak seperti halaman ternyata bukan halaman, melainkan kuburan. Kuburan massal dangkal, tanahnya remuk, retak, seperti baru saja ditutup. Di sekeliling kuburan itu, ratusan lilin kecil menyala. Cahayanya redup. Gemetaran tertiup angin, tapi cukup untuk menunjukkan semuanya tanpa bisa kupalingkan wajah. Tulisan pada papan kayu tua menonjol bagai suara yang berteriak tanpa suara. Pelanggan setia, warung makmur. Mataku bergerak gemetar membaca deretan nama yang terukir kasar, seperti digoreskan paksa. Namanya begitu banyak tak masuk akal, seakan bertahun-tahun orang masuk dan tak pernah keluar lagi. Dan lalu, aku melihat namaku, Rafli Sudarman. Tulisan itu masih basah, merah kecoklatan, seperti darah yang baru menetes. Tetesan cat itu, atau mungkin bukan cat, mengalir pelan, membentuk garis ke tanah. Kakiku serasa membeku, tenggorokanku kering. Suaraku tercekik di tenggorokan. Aku mencoba membisikkan doa, tapi lidahku terasa berat. Pikiranku seperti tersumbat ketakutan. Di belakangku, suara seseorang terdengar sangat tenang, hampir seperti suara seorang ayah yang menenangkan anaknya. Di sini, semua dapat tempat. Yang penting, setia. Itu suara Pak Dharma. Aku tak perlu menoleh untuk tahu, tapi tubuhku bereaksi sendiri, berputar perlahan, dan di sana ia berdiri. Wajahnya terlihat damai, terlalu damai untuk seseorang yang baru saja menyeret jiwa-jiwa tak berdosa ke liang kematian. Cahaya lilin memantulkan garis wajahnya. Mata tua yang tampak kosong, tapi ada sesuatu di balik itu. Sesuatu yang lebih gelap dari malam. Sesuatu yang lebih dingin dari tanah kuburan. Di belakangnya, para pelanggan berdiri mengelilingi kuburan. Wajah mereka hancur, matanya kosong. Mulut mereka tersenyum kaku, seperti patung yang dipaksa tersenyum. Tubuh mereka tidak bergerak, tapi matanya seakan menusuk dadaku, dan walau mereka tidak bernafas, aku bisa mendengar semacam desahan. Bukan udara keluar masuk dada, melainkan suara nafas yang tidak berasal dari tubuh, seperti bisikan roh-roh menahan diri untuk tidak menjerit. Tanganku bergetar hebat. Tolong, suaraku nyaris tidak terdengar. Saya mau pulang. Saya belum siap. Suara Pak Dharma menyelesaikan kalimatku. Ia mendekat, langkahnya pelan dan pasti. Semua orang bilang begitu saat pertama kali sampai. Tapi di sini, Rafli, tidak ada yang pulang. Tidak ada yang pergi. Kita semua makan bersama, hidup bersama, diam bersama, sampai tidak ada satupun yang ingat siapa mereka sebelumnya. Aku tidak mau. Aku berteriak keras, tapi suaraku tiba-tiba seperti tertelan angin. Rasanya aneh. Aku mendengar teriakanku, tapi seolah suara itu tidak keluar dari tubuhku, seperti hanya bergema di kepala.
Pelanggan itu mulai bergerak, pelan, sangat pelan. Langkah mereka tidak menimbulkan suara, tapi tanah bergetar tipis setiap kaki mereka mengentak. Aku mundur sampai punggungku menabrak tiang kayu. Tubuhku menggigil, keringat dingin mengucur, namun udara di sekitarku semakin dingin seakan aku berada di dalam peti es. Mereka mendekat, wajah-wajah pucat itu makin jelas. Ada yang pipinya bolong, ada yang hanya tersisa sebagian tengkorak, ada yang matanya meneteskan cairan hitam, ada yang lidahnya terjulur panjang keluar seperti membusuk tapi tetap bergerak. Mulut mereka terbuka sedikit dan dari sana terdengar bisikan serempak merayap seperti ular masuk ke telingaku. Selamanya makan bersama kami. Aku ingin lari, aku ingin berdoa, aku ingin menjerit minta tolong, tapi tubuhku mulai dingin, jemariku kaku, seolah darahku berhenti mengalir. Mataku memberat, pandanganku gelap, kesadaran seperti tersedot ke dalam sesuatu yang tak terlihat. Nafas terakhirku terasa jauh, seperti aku sedang tenggelam, dan air gelap menutup mukaku. Lalu semuanya lenyap, gelap total dan sunyi. Entah berapa lama aku tenggelam dalam kegelapan itu. Tidak ada suara, tidak ada rasa sakit, tidak ada waktu, sampai tiba-tiba lampu kuning redup kembali menyala di hadapan mataku. Aku mendapati diriku duduk di kursi kayu, di meja yang sama di warung itu. Lilin menyala seperti sebelumnya, aroma masakan yang menggoda menusuk hidung, tapi tidak ada rasa lapar, tidak ada rasa apapun dalam tubuhku. Pak Dharma tersenyum lembut, seperti tuan rumah yang sedang menyambut tamu kehormatan. Pelanggan di kiri dan kananku duduk menatap lurus ke depan. Senyum kaku tak pernah berubah. Tubuh mereka tidak bergerak sedikit pun. Aku ingin bergerak, aku ingin memalingkan wajah, tapi tubuhku membeku. Aku tidak bisa menggerakkan kepala, tidak bisa mengedipkan mata. Aku hanya bisa melihat apa yang ada di depan. Nafasku tidak ada. Dan aku tidak naik turun, tidak ada detak jantung. Hanya keheningan yang aneh, keheningan yang membuatku merasa seperti udara dan tubuhku sudah tidak lagi terhubung. Panik mulai meluap di dadaku, tapi tubuh ini tidak merespon apapun. Aku mencoba bicara, tidak ada suara. Aku mencoba menjerit, tidak ada apa-apa. Hanya gema ketakutan dalam kepala yang menggulung seperti badai. Pintu warung berderit, seseorang masuk, anak muda, masih memakai tas ransel seakan baru sampai dari perjalanan jauh. Matanya menatap sekeliling, heran melihat keramaian warung di tengah malam. Ia tersenyum bingung, mungkin merasa beruntung menemukan tempat makan ramai saat lapar menyerang. Pak Dharma menepuk pundaknya Rama, senyum seperti biasa, hangat, penuh keramahan yang menipu. Selamat datang, rezeki kita banyak di sini, yang penting nurut. Anak itu tertawa kecil, seperti tidak mengerti apapun. Iya pak, boleh pesan. Aku ingin mencerit, aku ingin memohon. Dalam hati yang kini hanya wadah penuh ketakutan tanpa suara, aku berbisik. Jangan pilih tempat ini. Lari, tolong, pergi. Tapi bibirku membatu, tubuhku dingin. Aku duduk di sana sebagai bagian dari mereka. Aku tidak lagi pembeli, aku tidak lagi manusia, aku pelanggan selamanya. Warung ini selalu ramai dan tidak ada satupun dari kami yang bernafas. Di luar warung, angin malam kembali berdesir pelan. Dari kejauhan, terdengar suara jangkrik seperti biasa. Langit hitam tak berubah. Tapi ada satu hal baru. Di samping papan kayu kuburan massal itu, sebaris tanah lagi telah disiapkan. Lilin sudah dipasang, menyala pelan, bergetar, menunggu nama baru tergores. Warung itu tetap hidup dengan cara yang tidak pernah benar. Dan setiap malam, kursinya penuh, bukan oleh lapar, melainkan oleh yang terjebak selamanya.